Nah, setelah kita mati itu kita akan kembali kemana, Mas Wahyu? Sedangkan kalau di agama itu kan kalau gak surga ya ke neraka, Mas Wahyu. Surga dan neraka itu kalau menurut saya ya ada sesuai dengan pemahaman saya ya, bukan berdasarkan tentang agama ini tadi ya Mas. Ya memaknai surga dan neraka itu manakala saya hidup ya. Kalau surga secara duniawi dan neraka secara duniawi adalah ketika saya hidup di dalam kebahagiaan, di dalam kesukacitaan, di dalam kesenangan, disitulah saya masuk surga. Mas Wahyu. Ya, Mas Yahya. Dalam menjalani kehidupan ini kan pasti kita ada ujian ya, Mas Wahyu. Ya. Kadang di fase susah dan kadang juga senang. Ketika kita senang, pasti kita menikmati Mas Wahyu. Ya. Tapi dalam keadaan kesusahan kita stres sendiri, sumpah juga Mas Wahyu. Intinya susah lah Mas Wahyu. Kadang juga berpikir pengen menyudahi aja hidup ini, pengen mati aja Mas Wahyu. Tapi dipikir-pikir saya juga takut. Secara amal ibadah juga belum baik ya Mas Wahyu. Bingung juga antara masuk surga atau neraka nantinya ya Mas Wahyu. Solusinya gimana ya Mas Wahyu? Biar hidup saya lebih tenang, tidak takut menjalani hidup dan juga tidak takut menghadapi kematian Mas Wahyu. Mungkin bisa dikasih penjelasan Mas Wahyu. Ya begini Mas Yahya, kalau kembali lagi menurut pemahaman saya ya, menurut pengertian saya secara pribadi, jadi sudut pandang secara pribadi, apa yang jenengan sampaikan itu tadi kalau boleh saya ringkas atau saya rangkum, intinya adalah jangan pernah takut menjalani kehidupan dan jangan pernah takut menghadapi kematian. Itu kalau saya ringkas dari pertanyaannya Mas Yahya itu tadi. Jangan takut menjalani kehidupan dan jangan takut menghadapi kematian. Nah, kalau boleh saya jelaskan sedikit bahwa hidup dan mati itu satu paket. Manakala kita diberikan kehidupan, berarti di situ nanti kita juga akan diberikan kematian. Nah, ketika kita sudah diberikan kehidupan, bagaimana kita menjalani hidup ini kan begitu? Untuk apa takut? Hidup kita ini sudah ada yang menghendaki. Kita hidup ini sudah dikehendaki oleh siapa? Ya oleh yang punya hidup kita. Tentunya oleh Tuhan yang Maha Kuasa, oleh Gusti Allah, oleh Sang Pencipta daripada kehidupan ini. Terus kenapa harus takut? Nah, kembali lagi. Susah, senang, enak dan tidak enak, pahit, manisnya hidup kita ini adalah bergantung kepada kita sendiri. Sudah saya sampaikan juga di segmen-segmen sebelumnya. Saya sering kali saya sampaikan ke Mas Yahya juga ke teman-teman semua. Di dalam menjalani hidup ini tadi, nggak ada yang perlu kamu takutkan. Susah, senang, enak, nggak enak, bahagia, sedih, semua satu paket itu adalah unsur daripada kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi sempurnanya hidup itu yang manakala kita bisa menikmati atau merasakan semua itu tadi. Sekarang dari mana Mas Yahya bisa merasakan? Susah kalau Mas Yahya tidak bisa merasakan senang. Atau Mas Yahya belum pernah merasakan senang. Nggak tahu dari mana kalau itu susah. Sama halnya dengan pahit dan manis. Mas Yahya bisa tahu ini pahit karena Mas Yahya pernah merasakan yang manis. Karena itu sudah tidak bisa terpisahkan. Seperti siang, malam. Tidak bisa terpisahkan sudah. Jadi menjalani kehidupan ini tadi tidak perlu ada yang kita takutkan. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kita diberi hidup, kita dikehendaki hidup, berarti semuanya sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini dengan baik dan benar. Sesuai dengan
akal yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau menjalani hidup pure urusan duniawi, ya tentunya kita mengandalkan apa yang ada di dalam pikiran kita, otak kita. Kita gunakan, kita bangun energi yang ada di dalam pribadi kita untuk menghidupi perangkat ini tadi. Kita gunakan semuanya, baik tangannya, kakinya, matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya. Kita gunakan semua perangkat ini. Untuk apa? Ya untuk menjalankan kehidupan kita ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi semua unsur kehidupan kita. Terus apa yang harus ditakutkan? Sampean kepingin sehat? Ya tergantung sampean. Bagaimana sampean bisa merawat kesehatan yang ada di diri sampean? Tinggal kesehatan jasmani atau kesehatan rohani, itu tinggal begitu saja. Kalau kesehatan jasmaninya ya rawat. Waktunya makan dikasih makan, waktunya minum dikasih minum, waktunya dipakai istirahat ya istirahat. Jangan waktunya istirahat masih berpikir terus. Waktunya bergerak, beraktivitas ya pakailah bergerak, beraktivitas. Kalau saya boleh kasih contoh, sama halnya dengan kendaraan. Sepeda motor umpamanya. Mas saya punya sepeda motor, beli baru dari pabrik. Maksud hati biar awet mungkin disimpan aja di dalam rumah, nggak usah dipakai, nggak pernah dinyalakan mesinnya. Kira-kira rusak nggak sepeda motor itu kalau dibiarkan? Rusak. Pasti rusak. Tapi ketika Mas Yahya gunakan kendaraan tersebut, dipakai terus, nggak pernah sampai rawat. Jangan bicara mesin dulu, bicara tentang roda saja. Kalau anginnya kurang sama biarkan terus akhirnya nanti gembos. Kalau gembos jalannya bisa seimbang enggak? Enak enggak kira-kira? Bahkan bisa mencelakai kita. Belum ke komponen-komponen yang lain. Dipakai terus BBM-nya juga perlu diisi, olinya juga perlu diganti, perlu diperiksa dan lain sebagainya. Sama halnya dengan komponen atau perangkat yang ada di dalam pribadi kita. Makanya menjalani kehidupan ini tinggal menyeimbangkan saja jasmani dan rohaninya. Ngapain harus takut? Semuanya ada di diri kita. Mau susah, mau senang, mau hidup enak, mau tidak enak, semua ada di pribadi kita. Jadi kalau kita manakala, oh aku kok lagi bahasanya mungkin diuji. Siapa sih sebetulnya yang menguji? Ya kita sendiri. Karena Tuhan sudah menghendaki hidup kita. Berarti sudah diberikan sepenuhnya kuasanya kepada kita. Ambil contoh begini sajalah. Mas Yahya kepingin sehat. Tapi Mas Yahya tidak mau merawat kesehatannya. Siapa yang salah? Masa Tuhan yang salah? Kan sudah diberikan kuasanya ke Mas Yahya. Ya tinggal Mas Yahya menjaga, merawat kesehatannya. Dengan cara apa? Ya salah satunya itu tadi. Ya kalau kotor ya mandi, dibersihkan. Kalau waktunya makan ya dikasih makan. Waktunya istirahat dipakai istirahat. Waktunya aktivitas. Itu yang sering kali saya utarakan. Makanya di dalam menjalani hidup yang perlu kita penuhi apa? Ya jelas kebutuhan hidup, bukan tuntutan hidup. Makanya dikontrol ini. Otak kita ini untuk kontrol. Yang bisa mengendalikan ini. Hati kita. Nah, jadi supaya kita tidak kebablasan mengikuti hawa nafsu yang ada di dalam pikiran kita. Jadi sumber dari segala unsur kehidupan ini, ya Mas Yahya ya, ada dua. Satu di otak, yang satu ada di dalam hati kita. Makanya kalau bicara tentang menjalani hidup, berarti kan hidup secara duniawi ini tadi. Ya murni mengandalkan ini, digunakan ininya dengan baik dan benar untuk menjalani kehidupan ini tadi. Mentalnya juga harus bagus, kepercayaan dirinya bagus, dan diseimbangkan nanti dengan apa? Dengan hatinya. Iman kepada Gusti Allah, iman kepada Yang Maha Kuasa itu tadi. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam menjalani hidup ini. Semua sudah milik kita. Tidak bisa kita istilahnya kita hindari, tidak bisa kita buang, tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita. Tinggal mau susahnya ini lama atau enggak nih.
Mau senangnya lama atau enggak, ini ya tergantung kita. Semua tergantung kita. Makanya jangan pernah takut menjalani kehidupan ini. Apalagi sampai stres, sampai sumpah. Gitu loh Mas Yahya. Lah, untuk menghadapi kematian juga demikian. Apa yang sampean takutkan dari kematian? Coba kalau Mas Wahyu boleh tanya, apa yang sampean takutkan dari sebuah kematian itu tadi? Bukankah ketika sampean dikasih hidup aja sampean tidak pernah tahu kok, tahu-tahu ya kita ini sudah hidup. Terus ketika nanti mati, kenapa Mas Yahya harus takut? Padahal itu nanti pasti. Mati itu adalah kodrat. Mati itu adalah sudah ketentuan, sudah suratan, sudah takdir. Tidak bisa kita hindari. Jadi istilahnya diminta tidak bisa. Dihindari atau ditunda, atau istilahnya dipenging ya, dilarang juga tidak bisa kalau sudah waktunya gitu loh. Lah kalau sudah tahu seperti itu ngapain harus takut? Nah, ini kan bahas kematian ya Mas Wahyu. Iya. Setelah kita mati itu kita akan kembali kemana Mas Wahyu? Sedangkan kalau di agama itu kan kalau gak surga ya ke neraka Mas Wahyu. Kalau menurut pandangan Mas Wahyu secara pribadi itu gimana? Ya begini Mas ya. Yang pertama mungkin saya tidak mau membahas terlalu dalam tentang agamanya ya Mas ya. Saya lebih ke pemahaman saya secara pribadi ya Mas ya. Dimana surga dan neraka itu kalau menurut saya ya ada sesuai dengan pemahaman saya ya, bukan berdasarkan tentang agama ini tadi ya Mas ya. Saya tidak mau berdebat di sana karena pasti akan menjadi perdebatan kusir ya Mas ya. Nah, yang mana saya memaknai surga dan neraka itu manakala saya hidup ya. Kalau surga secara duniawi dan neraka secara duniawi adalah ketika saya hidup di dalam kebahagiaan, di dalam kesukacitaan, di dalam kesenangan, disitulah saya masuk surga. Nah, manakala saya sedang di dalam ujian atau cobaan yang luar biasa susah di dalam hidup saya sedang berada di fase yang istilahnya tidak enak, ya, yang menyedihkan, yang menyakitkan, ya disitulah saya masuk neraka secara duniawi. Nah, bagaimana dengan surga dan neraka secara ketuhanan, secara nanti setelah kita meninggal? Kalau saya boleh menjabarkan itu begini. Hidup kita itu kan tidak ubahnya, ini kehidupan jiwa dan raga ya Mas ya, kehidupan jasmani dan rohani kita tidak ubahnya seperti cawan atau cangkir atau gelas dengan airnya. Yang mana cawan, cangkir, gelas ini tadi adalah bikinan manusia. Raga. Iya. Ini saya ibaratkan adalah jasmani kita atau raga kita. Nah, sedangkan air itu adalah roh daripada Sang Pencipta, daripada Yang Maha Kuasa. Itu yang unsur kehidupannya adalah air itu tadi. Nah, secara logika, sekali lagi saya mempelajari ini berdasarkan ya pemahaman atau pengertian saya secara pribadi ya Mas ya. Saya bisa memberikan contoh gelas dan air itu tadi di dalam unsur kehidupan kita. Yang mana gelas ini ya tentunya akan kembali sesuai dengan proses manusiawi. Dari unsur apa tercipta ini tadi? Kan begitu. Ya akan kembali ke duniawi. Lah kalau airnya akan kembali kemana? Akan kembali kepada sumbernya. Kalau roh kita kembali kemana? Ya kembali ke Sang Pencipta. Makanya kalau masuk surga dan masuk neraka seperti apa penjabarannya setelah kita meninggal? Menurut pemahaman saya, ya tentunya kalau kita berimannya kepada Yang Maha Kuasa, kita berimannya kepada Sang Pencipta, tentunya roh kita ya akan kembali kepada Sang Pencipta. Ya kita akan masuk surga, kita kembali ke asalnya. Di mana nanti kita akan masuk lagi ke cawan berikutnya dan di situ akan ada kehidupan berikutnya. Nah, ketika kita masuk neraka bagaimana? Ya ketika kita tidak beriman kepada Yang Maha Kuasa itu tadi, airnya nggak kembali ke sumber. Misal airnya, nyantol,
airnya istilahnya nyangsang dulu di pohon, nyangsang dulu di batu dan lain sebagainya, sehingga air itu tidak kembali kepada sumbernya, yang dinamakan diarani urip tapi mati karena sudah tidak ada wadahnya. Tapi diarani mati kok isi urip. Gentayangan itu tadi, itu menurut pemahaman saya secara pribadi, Mas Yahya. Makanya kita itu diberi hidup mau, mati sudah pasti kok tidak mau. Mana ada orang mati kembali lagi, tidak ada kan? Jadi kalau kita mau bicara tentang orang mati, surga dan neraka itu sangat sangat luas sekali ya Mas Yahya ya, karena setiap orang punya bebas ya, punya kepercayaan, punya keyakinan masing-masing. Nah makanya itu tadi berdasarkan pemahaman dan pengertian saya berguru kepada diri saya pribadi. Saya berusaha untuk memaknai kehidupan ini ya tidak ubahnya seperti air dan gelas itu tadi. Itu kalau menurut saya Mas Yahya. Jadi ya untuk apa kita takut? Yang penting iman kita kepada Yang Maha Kuasa, ya sudah, berarti kita pasti akan masuk surga. Kalau bahasanya mungkin teman-teman atau saudara kita boleh berserah diri bahwasanya ya semua, kalau kita bicara tentang surga dan neraka sudah apa kata Tuhan, apa kata Gusti Allah. Kita tidak bisa ikut-ikut tentang itu. Tapi sejatinya kalau menurut saya semua itu kita yang menentukan. Kamu mau kemana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Tinggal surga neraka duniawi atau setelah kita meninggal. Kalau duniawi sudah jelas sekali. Kamu mau hidup enak dan tidak enak, susah, senang, bahagia atau sedih ya tergantung kamu, bukan tergantung siapa-siapa. Nah, setelah meninggal pun juga sama. Tergantung siapa? Ya tergantung kita. Gitu loh Mas Yahya. Itu kalau pemahaman saya seperti itu Mas Yahya. Nah, kembali ke yang tidak beriman tadi, apa ada kemungkinan untuk kembali Mas Wahyu atau tetap gentayangan Mas Wahyu? Untuk yang tidak beriman ya Mas ya, untuk yang tidak beriman ya sekali lagi kita bicara tentang iman itu kan pribadi ya Mas Yahya ya. Kalau Mas Yahya tanya tentang apakah yang tidak beriman itu berarti akan gentayangan, kalau menurut pemahaman saya ya jelas sekali kalau tidak beriman ya. Kita kan menggambarkan kalau kita beriman, kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kalau kita tidak beriman, berarti kita imannya istilahnya tidak kepada Sang Pencipta, ya kita tidak akan kembali ke sana. Kan begitu logikanya kan ke sana Mas Yahya. Ya tentunya ya pasti akan gentayangan itu tadi. Istilahnya di alam penantian ya Mas Yahya. Nah, akan kembali ke sumbernya berarti ya. Iya, menunggu proses penyempurnaan. Yang itu yang kita nggak pernah tahu sampai kapan. Makanya diarani urip tapi mati, mati tapi urip, karena sudah nggak ada wadahnya itu tadi, tapi masih hidup. Gitu, diarani hidup, sudah nggak berfungsi apa-apa, kan nggak punya wadah ini tadi, gitu loh. Makanya ya nggak perlu apa yang ditakutkan sama Mas Yahya menjalani kehidupan ini. Nggak usah takut, semua sudah zaman bawa. Mau senang, mau susah, semua tergantung sampean sudah sekarang, gitu loh. Lebih-lebih mati, ngapain mati dipikir? Hidup kita itu ya cuma sehari semalam. Makanya sebisa mungkin ya ketika kita sebelum tidur ya apapun yang mau dibaca, istilahnya kita bawa di dalam doa, kita berserah, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta, kepada Yang Maha Kuasa yang mempunyai segala unsur kehidupan atas pribadi kita ini tadi. Kita berserah. Kita serahkan sepenuhnya tanpa ada rasa ketakutan apapun. Supaya apa? Manakala kita sewaktu-waktu kowe wis wayahe balik nang sumberi, atau kita waktunya dipanggil kembali kepada Sang Pencipta yang mempunyai kehidupan kita. Kita dalam keadaan yang benar. Kita akan masuk surga itu tadi bahasanya. Jangan sampai kita dipanggil dalam kondisi kita masih berpikir tentang duniawi. Iya kan? Nah, diusahakan pula kalau tadi sebelum tidur kita serahkan hidup kita. Ketika bangun tidur, sempatkanlah.
Entah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Siapkan waktumu untuk kamu senantiasa mengucap syukur karena masih diberi kehidupan ini, dan kamu serahkan kehidupan ini kepada Yang Maha Kuasa. Supaya apa? Ya senantiasa seimbang itu tadi. Insya Allah yang menjalani hidupnya ya akan baik-baik saja. Dan ketika meninggal pun juga akan dalam keadaan yang baik. Jadi kita nggak perlu takut ya Mas Wahyu menghadapi kehidupan dan juga kematian ya Mas. Iya betul Mas Yahya. Ini bisa dijadikan kata-kata ini Mas Wahyu. Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, gitu Mas Wahyu. Iya, itu kan ini Mas Yahya, itu boleh dibilang ini secara kasar ya, secara kasar ya. Istilahnya apa itu tadi kata Mas Yahya tadi? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, takut hidup, mati saja. Mati saja. Ya, itu kan secara sederhana ya, kasarannya istilahnya. Kasarnya begini loh. Nah, jadi intinya dikasih hidup mau kok dikasih mati enggak mau ya. Padahal itu sudah satu paket. Jadi kalau kamu mau menjalani hidup ya otomatis kamu juga harus mau menjalani kematian kan begitu. Makanya di dalam menunggu kita dipanggil, istilahnya di dalam kita menunggu kematian itu tadi jangan ditunggu terus hanya dengan berdiam diri, jangan ditunggu dengan susah ya. Makanya jalani hidupmu dengan penuh rasa syukur ya, supaya kamu bisa menikmati hidup yang sungguh luar biasa ini yang sudah Tuhan berikan. Nah, untuk apa? Untuk kita ngantri dipanggil, untuk kita menunggu kematian itu tadi. Gitu loh Mas Yahya. Jadi enggak usah takut. Ngapain takut? Ya. Oke, semoga bermanfaat ya pembahasan kita malam ini. Kembali lagi, ini pendapat secara pribadi ya Mas Wahyu. Iya, tentunya ini adalah sudut pandang secara pribadi ya. Teman-teman silahkan makanya dinilai ya, dicerna, dipelajari dan dipahami agar tidak salah paham ya. Yang mana tujuan kita di sini adalah sama-sama belajar ya. Tentunya sama-sama belajar ya. Kalau yang baik silahkan digunakan, diambil ya, dimanfaatkan. Tapi yang buruk, yang tidak sesuai ya jangan. Kita juga istilahnya tidak merasa bahwa apa yang kita sampaikan adalah yang paling benar, tidak ya, tidak. Jadi kembali lagi tujuan kita adalah sama-sama belajar. Tentunya saya juga manusia biasa yang pastinya juga masih banyak kekurangan, makanya di dalam kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita bisa sama-sama memberikan manfaat. Saya belajar dari jenengan belajar dari saya, ya sama, saling belajar, tidak untuk saling menyalahkan, tidak untuk saling merasa benar sendiri. Ya, semoga bermanfaat. Itu aja. Hanya saya boleh nitip salam juga buat teman-teman. Terima kasih yang sudah mendukung channel Sinau Urip ya, agar channel ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan manfaat, bisa terus berbagi, bisa terus belajar bersama-sama, dibantu juga terus di support terus ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia selalu, dalam keadaan yang senantiasa bisa menikmati hidup ini dengan penuh rasa syukur. Semoga senantiasa dilancarkan, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin. Dan jangan lupa ya Mas Wahyu. Ya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.